Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Maulidia dari Prodi Perjalanan Wisata tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dari Malam Satu Suro, dan video ini juga untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Kebudayaan Kesenian Indonesia. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai bahwa Malam Satu Suro memang malam istimewa. Di berbagai daerah, banyak tradisi memperingati Tahun Baru Jawa sekaligus Islam. Sementara itu, di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta, beragam ritual dan kirap digelar. Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara, Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah atau Islam, dan Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Penyatuan kalender ini dimulai sejak Jumat Legi, bulan Jumadil Akhir, tahun 1555 Saka, atau 8 Juli 1633 Masehi. Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Hingga saat ini, setiap tahunnya, tradisi Malam Satu Suro selalu diadakan oleh masyarakat Jawa. Satu Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib, sebab pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Berbagai tradisi seringkali digelar untuk menyambut bulan Suro seperti Jamas Pusoko, Ruatan, hingga Tapa Brata. Dalam tradisi keraton, para abdi dalam keraton mengarak hasil kekayaan alam berupa gunung tumpeng, serta kirap benda pusaka. Kebubule menjadi salah satu daya tarik bagi warga yang menyaksikan perayaan Malam Satu Suro. Mengapa? Karena ia bukan sembarang kerbau, karena leluhurnya merupakan hewan kelangenan atau kesayangan Pakubuwono II. Leluhur kerbau bule itu merupakan hadiah dari Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Secara turun-temurun, kerbau bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya Kerbau Bule Kiai Slamet. Berbeda dari Solo, di Yogyakarta perayaan Malam Satu Suro biasanya identik dengan membawa keris dan benda pusaka sebagai bagian dari iring-iringan kirap. Tradisi Malam Satu Suro menitik beratkan pada ketenteraman batin dan keselamatan. Karenanya, pada Malam Satu Suro biasanya selalu diselingi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya. Lalu selain itu juga, terdapat pula tradisi mubeng beteng atau mengelilingi benteng keraton. Antara kuasa dan ekspresi seni, konsep mubeng beteng kemungkinan besar terpengaruh oleh Pradaksina dan Prasawya dalam Hindu dan Buddha. Pradaksina adalah ritual berjalan kaki mengelilingi benteng sesuai arah jarum jam, sedangkan Prasawya yaitu ritual berjalan kaki mengelilingi benteng kebalikan arah jarum jam. Nah, dari tradisi Malam Satu Suro itu, masyarakat Jawa pun juga ada tradisinya. Di antaranya yaitu yang pertama, Jamasan Pusaka. Jamasan Pusaka merupakan salah satu kegiatan yang identik dilakukan pada Malam Satu Suro. Tradisi tersebut hadir di banyak tempat di Pulau Jawa, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Yogyakarta. Maksud dan tujuan Jamasan Pusaka yakni untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan, dan ketentraman. Upacara jamasan umumnya dilakukan secara bertahap. Pusaka yang dijamasi biasanya berbentuk keris, tombak, dan benda-benda pusaka lainnya. Upacara tersebut dimulai dalam pengambilan pusaka dari tempat penyimpanannya, tirakan atau semedi, arak-arakan, dan tahap jamasan atau pemandian. Sebagian masyarakat Jawa meyakini benda-benda pusaka mempunyai kekuatan gaib
yang akan mendatangkan berkah apabila dirawat dengan cara dibersihkan atau dimandikan. Lalu, yang kedua yaitu sedekah laut. Sedekah laut biasanya dilakukan warga di sekitar Pantai Baron dan Kukup, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat bulan Suro, sedekah laut di Pantai Baron dimulai dengan kenduri yang diikuti warga yang mencari rezeki di sekitar pantai. Masyarakat kemudian membawa makanan gunungan yang berisi hasil bumi, ayam hitam, dan kepala kambing untuk dilarung di laut. Lalu ada kirap sura. Tradisi kirap sura biasanya digelar di Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah. Pada saat kirap, kerbau bule dan benda pusaka milik keraton dikeluarkan, dan proses kirap biasanya menjelang tengah malam, yakni pada pukul 23.00. Lalu rute kirap itu dimulai dari Kori Kamandungan menuju kawasan Sapit Kurang, depan keraton menuju Jalan Sudirman. Setelah itu kirap menuju arah timur melewati Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Yosudarso, lalu Jalan Slamet Riyadi, sehingga bundaran Geladak dan kembali menuju keraton. Ratusan orang yang berkumpul kusyuk saat menunggu kerbau milik keraton melintas, sebab mereka setelah melintas akan berebut sesaji. Bagi sebagian warga, sesaji pada malam 1 Suro bisa memberikan keselamatan dan berkah. Lalu yang keempat ada tapa bisu. Tapa bisu adalah tradisi yang dilakukan oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta yang digelar setiap malam 1 Suro. Sesuai penanggalan kalender Jawa, tapa bisu dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta di malam 1 Suro tanpa bicara. Tradisi mubeng beteng atau keliling benteng tanpa berbicara ini diprakarsai oleh Sultan Agung Raja Mataram Islam pertama yang juga mencetuskan sistem penanggalan Jawa. Dulunya, ritual ini dilakukan oleh prajurit keraton. Tidak sekedar tradisi saja, tetapi kegiatan tersebut juga dalam rangka mengamankan lingkungan keraton karena saat itu belum ada benteng yang mengitari lingkungan keraton, sehingga tradisi mubeng beteng tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dilakukan. Ritual tersebut memutar dimulai dari sisi kanan atau sisi barat keraton. Sebagai tradisi, mubeng beteng tidak mengalami perubahan. Ritual tersebut menurut falsafah Jawa, kiri dalam bahasa Jawa berarti kiwo, yang berarti tujuan mubeng beteng adalah nyiwake atau membuang hal-hal yang buruk. Lalu ada pawang obor. Pawang obor biasa diikuti berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan sesepuh di tradisi itu digelar. Seperti namanya, pawai obor digelar dengan membawa obor dan berjalan mengelilingi lingkungan tempat mereka tinggal. Pawai biasanya dimulai selepas sholat Isya, dan mereka yang mengikuti pawai akan berkumpul di lapangan. Keriuhan rombongan pawai ini akan menarik perhatian warga yang menonton di pinggir jalan. Dan selain itu juga, kebudayaan malam 1 Suro pun juga menjadi destinasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Mengapa? Karena hanya di Jawa saja tradisi itu ada, dan momennya itu 1 tahun sekali. Jadi orang-orang yang ingin melihat budaya dari malam 1 Suro pun datang ke wilayah Jawa untuk lihat dan mempelajarinya. Selain itu juga akulturasi budayanya di malam 1 Suro pun juga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk melihatnya, dan kebudayaannya itu masih dijaga sampai detik ini. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.